kembali lagi bersama saya di Satsakan Motovlog. Pada video kali ini saya mau review knalpot yang aku pakai ini. Ini udah aku ganti ya, sesuai spek kemarin. Spek motor ini kan udah 200 cc, yang kemarin 150. Dan ini aku pakai leheran mereknya masih sama kemarin, pakai WRX RS 200. Masih sama-sama RS. Bedanya tipe RS sama tipe yang K. Kalau RS tuh wajib underbone. Soalnya yang bawah sini, bagian bawah sini tuh terlalu ke atas. Ini untuk step standar tuh nggak bisa dipakai. Yang ini step standar nggak bisa dipakai. Dan ini lekuannya langsung ke atas kayak gini. Untuk posisi lekuannya langsung ke atas, jadi nggak bisa pakai step standar dan nggak bisa pakai step belakang. Soalnya kan ini udah dipakai buat underbone ya. Dan ini silinder aku pakai sementara tuh WRX K1 yang oval. Ini WRX K1 oval tuh cocok banget buat harian, pas banget, nggak begitu berisik kalau buat harian. Ini penampakannya. Dan kita review dulu untuk leheran ini. Ini aku pesen kemarin, dapat dari orang Solo, COD di Solo. Ambil di sana. Soalnya kenapa aku pakai WRX ini? Soalnya biar efisien waktu dan nggak bikin. Rencananya tuh mau bikin, tapi kalau bikin tuh harus sekalian silindernya. Kalau ini kan cuma dipakai lehernya aja. Jadi aku beli aja mereknya WRX. Ini penampakannya. Dan untuk WRX ini kan seri pertama ya, RS 200 yang pertama tuh kayak gini. Kalau RS 200 yang sekarang, yang terbaru itu beda, agak beda susunannya, itu agak beda. Bentuknya juga agak beda kalau yang terbaru seperti sekarang ini. Ini WRX RS 200 lama, itu perbedaannya tuh ada di bagian, nah ini ukuran ini. Kalau yang versi pertama ini masih sambungan, ini masih pakai sambungan per. Kalau yang sekarang tuh juga ada sambungannya, tapi sambungannya itu enggak kayak gini. Jadi sambungan itu ada di tengah sini. Dan untuk diameter ini tuh lebih besar kalau yang sekarang. Kalau yang aku pakai ini WRX RS 200 yang lama tuh leherannya itu di sini udah besar. Tapi untuk bagian keluaran dari head ini masih ukuran kecil, 32 mm. Kalau yang sekarang udah 35. Dan kalau untuk dari cc itu harusnya tuh ukurannya tuh dari depan tuh 35. Dari depan sini tuh 35, terus ke sini 38, habis 38 langsung naik ke 50. Harusnya tuh kayak gitu, tapi ini dari depan tuh 32, harusnya 32 tuh buat spek 177. Dan ini tuh dari depan tuh ukuran masih 32, terus ini 35, terus ini ke 38. Dan harusnya tuh kalau 200 cc itu dari depan tuh udah 35, turun ke sini pertengahan sini 38an, terus ke sini 50 sampai ke belakang. Dan kalau ini tuh biasanya cocoknya kalau 32 yang bagian head, keluaran dari head itu exhaust, itu harusnya tuh dipakai buat spek 177, diameter piston 62. Soalnya udah cukup kalau segitu. Kalau ini tuh agak kekecilan, nggak tahu ya, besok paling kalau masih agak ngampet sininya tak custom, pipa depan ini tak custom. Kalau sininya udah bener 38 mili terus ke 50. Kalau opsi lain tuh kemarin mau bikin custom pakai dos, tapi kalau dos harus full set. Dos full set tuh harga sekitar 1 jutaan, 1314. Itu agak lumayan mahal. Kalau ini aku kemarin dapat harga 4,5, 450 ribuan. Udah dapat leheran kayak gini. Finishingnya juga bagus. Kalau WRX aku sebelumnya juga pakai leher WRX yang RS 150, udah tak jual itu malah kena poldur sininya, nabrak kemarin kan, habis nyerempet pembatas yang pinggir jalan itu, jadinya agak penyok.
terus aku jual murah itu. Dan ini kondisinya tuh 80%-an. Kemarin ambil di Solo. Di sini ada lecet dikit, agak dekok, dan terutama di bagian bawah tuh agak lecet. Kalau header kayak gini yang agak kolong kayak gini tuh rawan banget buat lecet di bagian bawah ya. Fokusin, nah bagian bawah itu agak rawan ya karena pendek banget. Kalau di posisi tidur, kalau sendiri itu aman, kalau berdua tuh mesti biasanya tuh mentok poldur. Biasanya mentok poldur yang bagian bawah. Kalau yang RS 200 ini agak ke atas, silindernya agak ke atas dikit, beda dengan RS 150. Tapi kalau yang terbaru sekarang ini juga modelnya ke atas. Aku lebih senang yang model kayak gini, yang model lama, soalnya bentuknya bagus aja. Bagian sini agak mepet ke underbone ini aslinya tuh juga bisa mepet banget sama sini, tapi karena silincer ya ininya kepanjangan bracketnya, jadi nggak begitu mepet. Kalau dimepetin bisa. Udah aku siapin silincer pendek, tapi kalau buat harian tuh cukup K1 oval. K1 oval udah cukup banget buat harian maupun touring. Dan enak banget, nggak begitu berisik banget kalau buat harian. Kemarin aku pakai Crimpy itu suaranya bacot banget kok di 200 cc. Terus Crimpy itu tak jual. Oke, untuk suaranya nanti tak videokan lagi. Kalau di sawah ya, aku mau sekalian manasin ini dari hari Senin tuh. Aku pakai ke Bukit Bintang, belum aku panasin sampai sekarang. Mantap, stay tune. Oke, ini penampakan leheran kalau di tempat umum ya, ini tempat terbuka karena umum sekalian tes suaranya. Kalau di daerahku kan ada banyak anak kecil, jadi nggak enak kalau untuk tes suaranya. Dan ini aku lagi di sawah-sawah, tempat biasa, buat review suaranya ini. Dan untuk sekarang aku pakai leher RS 200 dipadukan dengan silincer WRX K1 oval. Ini silincernya karakternya adem, tapi nggak adem banget. Cocoklah buat harian touring yang nggak suka adem-adem banget, bisa pakai WRX K1 oval. Nah, ini inletnya sama-sama 50 mm. Kenapa kok semua tuh sama, dari cc 150, dari cc 200 tuh pakai inlet 50 mm. Itu karena biar si silincer itu dapatnya itu gampang ya. Ada juga yang pakai inlet 55, itu tipenya WRX RSS kalau nggak salah. Itu inlet si silincer itu 55 mm. Dan kalau cari inlet segitu tuh agak susah, makanya pada banyak produsen knalpot yang buatnya itu inlet belakangnya 50 mm. Tapi tergantung pesanan juga sih. Temanku tuh juga ada yang beda spek tapi inletnya itu dibedain karena itu ngejar performa. Kalau yang ini kan tipenya universal, jadi kalau pakai inlet 50 mm tuh juga udah cukup. Jadinya semua tuh pakai inlet 50 mm biar kalau ganti-ganti silincer tuh enak. Nggak seperti ROB ku yang dulu RCB nih, itu RCB inletnya tuh 53 kalau nggak salah, padahal itu cc spek buat 177. Kalau yang ini tuh buat 200 cc tapi masih inletnya ini tuh 50 mm. Aku kesini bentar. Nah, ini 50 mm dan ini kemarin 32, di sana nih 32, terus ke 35, 38, langsung ke 50. Biasanya itu susunannya kayak gitu. Dan trik saja buat kalian yang cari leheran second, biasanya tuh leheran second tuh banyak terdapat sisa gas buang ya, karbon yang hitam-hitam itu di leheran. Dan kalau sisa gas buang itu, kalian tuh harus cari tuh leheran yang potongan kayak gini, biar kalau ngebersihinnya itu gampang. Kalau ngebersihin si sisa gas buang yang hitam-hitam itu yang ada di bagian dalam leheran, biar ngebersihinnya gampang tuh kalian cari header potongan kayak gitu.
biar bisa masuk, alatnya itu bisa masuk sini dan dari header ke sana, terus dari tengah ini. Itu alatnya itu pakai pembersih botol itu yang serabut-serabut itu, yang agak kasar itu. Nah itu ujungnya kalian gerinda atau kalian potong nanti, terus dimasukin ke bor tangan, terus nanti kalian bersihin dari situ. Pokoknya dari ujung sini, ujung situ, dua sini ke situ, terus dari header, dari bagian ke head itu kalian bisa bersihin kayak gitu. Kemarin ini banyak banget, soalnya kalau nggak dibersihin nanti sama aja inletnya itu bohong, inletnya jadi lebih kecil, karena kan kita nggak tahu ya pemakaian sebelumnya itu berapa lama, dan pemakaian itu seboros apa atau seirit apa, nanti kan nggak tahu kondisi dalam itu kayak gimana. Jadi mendingan kita bersihin aja sebersih-bersihnya. Kemarin ini udah bersih banget, karena pakai alat itu tuh dijamin bersih. Oke, langsung aja kita tes suaranya, tapi ini nggak tak gas langsung pol ya, soalnya kan ini masih di desa, takutnya nanti ganggu warga sekitar. Gak enak juga kalau nge-review terus warga sekitarnya terganggu. Dari segi suara, karena ini udah 200 cc itu agak beda ya dari standar dulu. Ini idle. Untuk dari segi suara, dari lahiran dulu tuh agak beda dikit, kalau ini lebih ngebas dari lahiran sebelumnya. Oke, langsung aja kita gas. Suaranya kayak gitu cukup, takut warga sekitar. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya dan updatean yang terbaru dari si Maxi ini. Dan jika kalian yang cari part-part modifikasi atau part-part second, biasanya aku jual bekas Maxi ini, antara knalpot dan yang lain-lainnya, bisa cek Instagramnya di sini, Motoparts Jakarta. Kalian follow aja dulu, siapa tahu ada barang yang kalian incar.